sudah kita pelajari bahwa di antara kewajiban kita menangani mayit yaitu adalah dengan kita mengkafaninya, dan wajib kita dalam mengkafani mayit dengan 3 lapis kain kafan. 3 lapis kain kafan, dan sunnah kain kafannya dianjurkan yang berwarna putih. Ya, sekarang ada di hadapan kita kain kafan yang berwarna putih, dan sudah disediakan di sini ada 3 lapis kain kafan. Ini kain kafan yang umum, ya, dipakai standar di kita nih di Indonesia atau di Jakarta, wallahu alam. Ya, cuma di wilayah kita ini standar umumnya kain kafannya seperti ini, dan ini ukuran lebarnya. Ya, ini ukuran lebar kain kafan standar di kita. 3 lapis kain kafan yang wajib kita gunakan untuk mengkafani mayit, ya pasti dengan keterangan ketentuan yang udah kita bahas pada taklim minggu lalu. Saya nggak terlalu banyak mengulang. Ya. Setiap lapis kain kafan yang kita gunakan untuk mengkafani mayit itu harus menutup seluruh bagian tubuh mayit. Setiap lapis menutup seluruh bagian tubuh mayit. Sekarang coba kita buktikan kain kafan yang kita pakai ukuran standar di kita. Coba salah satu ada yang sini. Coba antum sini, nggak apa-apa. Ini 1 lapis. Tiduran. 1 lapis kain kafan harus menutupi seluruh bagian tubuh mayit. Ini ukuran standar kain kafan kita. Coba. Tutup gak? Ini kenyataan di kita sekarang nih. Ya. Ukurannya kecil, nggak bisa menutup seluruh tubuh bagian seluruh tubuh mayit. Makanya akhirnya apa? Dibuat cara mengkafani mayit di kita karena bahannya kecil, ya. Kain kafannya disusun yang 3 lapis dengan susunan seperti ini umumnya. Ditumpuk kanan kiri disilang. Bikin kayak tadi. Ya, ini umumnya seperti ini. 1 ditaruh tengah. Itu agak geser gitu. Nah, 3 lapis disusun seperti ini. Tujuannya apa? Biar bisa menutupi seluruh tubuh mayit. Coba sekarang kalau disusun seperti ini. Coba tiduran lagi. Ayo antum tutup. Ya, ini hanya contoh untuk membuktikan menutup seluruh tubuh mayit. Ya, ini bukan cara detailnya, cara ngafanin ya. Ini masih ukuran kafannya yang kita bahas. Nah, ini ketutup gak semuanya? Ini namanya nutupnya dengan 3 lapis 1 kali nutup, apa setiap lapisnya nutupin? 3 lapis kali itu. Ini 3 jadi 1. Ya, sedangkan ketentuannya apa? 3 lapis, tiap lapisnya menutupi seluruh tubuh mayit. Ini yang masalah di kita sekarang. Ya, benar 3 lapis kain kafannya, cuma nutupnya cuma 1. Ya. Yang di sini cuma sekali tutup, tuh langsung kebuka. Kalau 3 lapis semua harusnya dibuka, masih ada kafan nggak? Masih. Nah, ini faktanya di kita ya, kain kafan. Nah, terus bagaimana sekarang agar 3 lapis kain kafan itu benar-benar seluruhnya menutupi bagian tubuh mayit? Karena umum kain kafan di kita sekarang kalau beli jadi lebarnya ukurannya segini,
Ya, maka mau nggak mau, hilahnya jalannya gimana? Kita sambung, kita jahit. Ya, kita jahit. Jadi kita harus punya 6 lembar nih kain kafan. Kita jahit biar apa? Biar lebar. Jadi setiap lembarnya, setiap lapisnya bisa nutupin seluruh tubuh mayit. Emang boleh kain kafan dijahit? Nah, sukanya itu kita ngeramein. Ya, yang lebih penting kita lupain, yang mungkin tidak jadi masalah malah dipermasalahkan. Nggak ada larangan. Kain kafan itu dijahit bagian tengahnya untuk nyambung. Ya, kalau pakai gamis dijahit nggak? Kalau mayit disarungin gamis nggak? Jahit nggak? Diapain terus? Asal dirobek begitu. Nah, ala kulli hal, tidak ada larangan. Ya, kain kafan itu dijahit. Nah, kalau udah dijahit contohnya gimana? Ini kain kafan standar yang udah dijahit. Lebarnya nih jadinya. Coba sekarang kita buktiin. Satu lembar aja dulu. Nah. Coba tidur. Ya, ini kita lihat ukuran lebarnya aja ya. Nutup semua nggak? Satu lapis. Ini kita bikin kayak begini, 3. Ya. Jadi 3 lapis, tiap lapisnya menutup seluruh bagian tubuh si mayit. Ya, paham Tom? Baik. Ya, jadi permasalahan kita pertama di ukuran bahan. Ya, kalau dapat ukuran bahan yang lebarnya langsung segini tanpa dijahit ya lebih bagus. Cuma ya rata-rata sekarang kain kafan yang dijual nih seperti ini. Ya, ada beberapa punya kain kafan yang memang lebarnya itu udah pas, udah cukup, itu bagus. Dan makanya ketika kita beli kain kafan, ukurannya umumnya kalau nggak salah itu berapa? 12 meteran apa ya? Nah, ukurannya kalau bisa dipanjangnya dilebihin, ya. Nggak usah terlalu lebih banget. Ya karena kita bakal butuh 6 lapis. Ya, 6 lapis kita jadiin 3 lapis karena masing-masing akan kita jahit seperti ini. Nah, dalam kitab-kitab Fathul Qarib yang kemarin kita bahas, 3 lapis kain kafan itu ukuran panjang lebarnya semua sama. Lapis pertama, kedua, dan ketiga. Sebagian ulama ada yang berpendapat, dan ini juga banyak diamalkan, lapis paling dasar yang nantinya akan paling bagian luar menutupi mayit itu yang paling besar. Lapis kedua lebih kecil, yang di tengah. Lapis ketiga atau yang pertama menutupi tubuh mayit itu lebih kecil lagi. Jadi yang paling besar itu yang paling luar. Jadi pertama kita gelar yang paling gede. Ya umpamanya 1,20 lebarnya, contohnya. Yang nomor 2 umpamanya 1,10, nomor 3 lebarnya 1 meter. Ini contoh aja, ya bukan segitu. Berarti kan paling besar yang pertama kita gelar, yang nanti paling luar, yang sedang itu di tengah, yang paling kecil tuh yang pertama kali menutupi tubuh mayit. Tapi intinya poinnya apa? Setiap lapis itu menutupi seluruh tubuh mayit. Ya bukan berarti yang paling kecil nutupinnya setengah, enggak. Tapi nutupin seluruh tubuh mayit. Nah, makanya kalau kita beli kain yang langsung 12-13 meter, kita ambil dulu, kita potong dulu 2. Ya, 2 ukuran yang sama. Ya umpamanya ukuran 2 meter, kita ambil 2 meter, kita potong untuk kita sambung jadikan lapis pertama yang paling besar. Ya, kemudian sisa bahan sebelum kita potong lagi, kita ambil bagian pinggirnya, kita potong, tarik sampai bawah, sampai ujung. Fungsinya buat apa? Buat tali. Ini yang tadi kita potong nih. Ini fungsinya buat tali. Ya.
Setelah kita potong 2 bagian tadi untuk lembar yang pertama. Setelah itu kita potong lagi, berarti kurang berapa? 4 lagi ya. Kan 2 udah kita potong. Ya, berarti kurang 4 lagi. Kita potong 4 lagi. Ya, pokoknya setiap sepasang itu kita jadiin 2 lembar kafan, kita jadiin 1 lapis kafan. Otomatis yang paling besar yang pertama, yang 2 kita potong. Yang berikutnya lebih kecil karena udah ada bagian yang kita potong lagi. Ya, nanti di lapis yang ketiga itu atau di lembar yang kelima atau keempat, kalau memang memungkinkan, bagiannya kita potong lagi sedikit. Kita gunakan, kita ambil buat apa? Buat bikin sarung tangan. Ya, jadi bawahnya nanti dipotong lagi. Cuma kalau bahan ini kan pas banget nih, nggak bisa dipotong-potong lagi. Makanya tadi saya bilang agak dilebihin. Ya, biar nanti bisa kita bikin sarung tangan. Dan juga nanti perlu kita potongan-potongan kain kecil yang sangat bermanfaat dan bisa digunakan untuk memandikan jenazah. Ya, nanti di bagian lapis terakhir, berarti lembar kelima dan keenam yang bakal kita satuin. Ya, dengan catatan masih cukup ya untuk menutupi seluruh bagian tubuh mayit. Kita potong, kita bikin sarung tangan. Ya, kita potong bikin sarung tangan, sisanya nanti kita bikin buat potongan-potongan kecil kurang lebih seperti ini. Kita bikin sedikit banyak. Fungsinya buat apa? Ini buat mandiinnya nanti. Saat kita mandiin mayit, kan banyak bagian-bagian yang harus kita bersihin. Bagian telinganya, hidungnya, matanya, juga nanti bisa kita gunain buat siwak. Ya, jadi kalau kita ngewuduin, mandiin, kita siwakin gini. Ya, sekali pakai langsung buang, ganti yang baru, makanya bikin yang banyak. Ini buat bersihin mata juga bisa, tuh, lebih bersih. Buat telinga lagi, ya, jangan cuma pakai cotton bud. Ya, kalau cotton bud biasanya kita cuma bersihin fokus ke lubangnya doang. Padahal kan daun telinganya juga banyak kotor. Nah, makanya kita sediain gini pas mandiin yang banyak. Ambil dari bagian kain kafan. Baik. Kemudian setelah udah ada 6 bahan seperti ini, kita gelar yang pertama yang paling besar. Coba ini diangkat. Ini dia. Oh, bukan. Tep, angkat. Ini di dalam ini. Ambil langsung. Yang anak bawa mana? Ini betul. Mana lagi? Kebalik. Tarik aja. Nah. Tuh. Lihat ukuran kafannya. Ini yang paling besar, yang paling bawah. Ya, diratain. Ya. Ya. Ini nomor 3, paling atas. Ini ukuran 3 berbeda-beda. Tapi pastikan ya setiap lapisnya bisa nutupin seluruh bagian tubuh mayit. Ya, kalau seandainya mau dibikin 3 ukuran sama semua nggak masalah. Yang penting catatannya harus menutupi seluruh tubuh mayit, setiap lapisnya. Ya, coba sekarang kita praktek ngafaninnya. Nah, ini pastinya sebelum kita tutup, bagian-bagian terbuka kita tutup dulu. Telinganya, hidungnya, anggota sujud, tangan, dengkul, kaki.
dahi, nanti muka kan juga ditutup. Ini kalau kita kapasin juga kesian orangnya. Ya udah, tuh kita tutup. Pertama dulu kita tutup. Ya. Ini kurang panjang ya. Ini langsung munduran dikit ya. Yang kedua, ini contoh aja, ini kain kafan kurang panjang ya. Ini kain kafan kurang panjang, kayak nggak nutup semua. Ini buat contoh aja. Pertama yang kiri dulu kita tutup, kemudian yang kanan kayak posisi sholat. Nah ini yang ketiga, setelah kita kasih kapas. Napas kan nih? Oh iya. Nah kalau di kita umumnya cara penalian seperti ini kan. Ya tadi mungkin bingung, kok Habib nalinya panjang banget sih, bikinnya begitu. Nah untuk penalian kalau di Hadramut itu caranya simple. Kalau itu diikat satu-satu. Ya kalau di kita di Hadramut yang kita pelajari, kita mulai dari sini tetap sama. Coba diikat, nanti ikat. Jangan ikat mati ya. Ngalingin nih. Wih, ikat nih, Wih. Jangan ikat mati, Wih. Nah, udah. Oke. Pertama di pala, kedua di sini, ya. Nah. Oke, tar dulu, dimiringin pelan-pelan, dibantu, masukin situ, udah. Sekarang miringin sininya. Pinggang, masuk sini, miring sini. Udah, cukup. Miring lagi. Lewat lagi. Masuk. Angkul. Dimiringin aja harusnya. Udah, terakhir itu di kaki. Deh. Jadi kita ngikatnya di 5. 1, 2 di bagian sini, 3 di pinggang, 4 di lutut, terakhir 5 di kaki. Udah nggak usah dipakai. Yang kaki jelas lama pala. Ya, jadi satu kaki nyambung semua. Satu tali. Kalau di kita kan biasanya begini. Ya nggak masalah mau pakai begini juga nggak masalah. Ya, cuma saya contohin yang biasa kita amalin di sana. Nanti di kuburnya gimana ya bukanya? Gampang, tinggal buka ujung sama ujungnya aja. Hah? Nah, udah. Buka semua. Hah? Ini masih sadar kan? Alhamdulillah. Udah. Dah, sip. Udah jangan betah-betah.
Jadi catatan pentingnya, setiap kafan ini menutupi seluruh bagian tubuh mayit. Adapun nanti pengajian penanganan seperti tadi, cuma baiknya nanti setiap lapisnya kita kasih kapur barus atau ATK buat wangi-wanginya. Setiap lapis juga nanti di tempat wudu, anggota wudu kasih kapas, kasih wangi-wangi. Ya seperti umum yang biasa kita lakuin. Ya cuma perbedaan kita nih sekarang yang banyak kita lakuin tadi, kain kafannya kecil. Akhirnya 3 lapis digunain buat menutup 1 kali badan. Bukan setiap lapisnya menutupi seluruh badan. Nah, makanya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Ya khususnya bagi orang yang menjalankan tugas mengurus jenazah di kampung, di wilayahnya, untuk melihat bagian penting ini dalam masalah kafan lebarnya yang bisa menutupi seluruh bagian tubuh mayit. Ya, biar bisa kita menjalankan ya kewajiban syariat yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Ya, jangan cuma terlihat bisa menutupi semua, tapi nyatanya ternyata di situ 3 kita jadiin 1, bukan setiap 1 menutupi tubuh mayit. Ya jelas ya, insyaallah. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Adapun nanti cara penaliannya, pengikatannya, itu kan kita ikat gunanya biar gak kebuka lagi saat kita bawa, biar saat kita taruh di kubur. Itu mau pakai cara umum yang tadi bisa kita lakukan boleh, atau mau pakai tadi cara yang 1 tali langsung sampai bawah juga boleh ya. Dan juga dalam mengkafani mayit, saat membuka kain yang menutupi tubuh mayit setelah habis dimandiin itu ya harus hati-hati ya, jangan sampai auratnya terbuka ya. Jadi setelah kita tutup setengah badan, kita cabut kain yang di situnya ya, jangan sekaligus dicopot semua ya, kita keluarin dulu, habis itu tutup lagi yang bagian sini, dicabut yang bagian sini. Jadi pakaian atau sarungnya itu kebuka, tapi udah semuanya tertutup dengan kafan ya, karena haram kita menampakkan bagian aurat dari mayit dari semenjak awal sampai terakhir ya, termasuk dari lagi saat dimandiinnya juga ya, lagi dimandiinnya juga jangan sampai bagian auratnya itu terbuka. Nah tadi kenapa saya bilang kok pakai sarung tangannya ngambil dari bagian kain kafan, itu catatannya kalau lebih ya, kalau ada memungkinkan. Sekarang kan udah ada tuh sarung tangan yang kayak balon itu iya, kalau pakai kain ini lebih bersih, apalagi khususnya buat badan ya. Kalau buat istinjain yang pakai balon oke lah, cuma buat badannya lebih bagus pakai kain begini ya, bisa lebih bersih, lebih nyikatnya lebih bagus ya. Dan potongan-potongan kain tadi buat bersihkan bagian-bagian tertentu yang ada di tubuh, yang biasanya di situ tempat berkumpulnya kotoran, yang kalau kita nggak bersihin benar-benar, akhirnya air kagak kena ke bagian itu ya. Jadi ini dengan singkat tapi insya Allah bermanfaat dalam tata cara mengafani mayit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.